Halo, tahukah kamu kabar hutan alam di Indonesia? Hutan alam di Indonesia saat ini sedang dilanda kerusakan dan juga ancaman besar, seperti penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, dan eksploitasi yang secara tidak lestari. Contoh frekuensi yang saat ini sering terjadi adalah konflik antara satwa liar dan juga manusia, di mana konflik ini menyebabkan persaingan antara satwa liar dan manusia untuk mempertahankan hidup dan juga mencari ruang makan. Sehingga konflik ini dapat menimbulkan kerugian yang besar. Minimnya edukasi tentang penyelamatan hutan di Indonesia merupakan salah satu hal untuk meningkatkan laju degradasi hutan. Tidak hanya itu, ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan hukum dan juga moratorium juga menjadi suatu pertanyaan yang besar. Lalu bagaimana nasib keanekaragaman hayati dan ekosistem di hutan dan bagaimana solusi dalam menjaga hutan? Beberapa artikel yang saya baca bahwa kita harus mempertimbangkan dari beberapa sektor, baik dari kebutuhan, bisnis, kemudian masyarakat dan juga alam, di mana Indonesia dapat fokus membangun infrastruktur yang ramah lingkungan. Selain itu, sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan agar dapat menciptakan ekonomi hijau yang kreatif dan inovatif, serta kita perlu cerdas dan bijak dalam memanfaatkan lingkungan agar fungsi hutan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sangat disayangkan ketersediaan lahan hutan, khususnya hutan primer di dunia, termasuk di Indonesia yang berada di urutan nomor 4 dunia dengan penurunan lahan hutan terbanyak. Berdasarkan data World Resources Institute atau WRI yang menganalisis data dari University of Maryland menyimpulkan bahwa tutupan hutan primer di wilayah tropis itu menghilang sebanyak 11,1 juta hektar sepanjang tahun 2021. Sedangkan di Indonesia, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, penurunan lahan hutan berada di atas angka 6,25 hektar. Nah, Indonesia sendiri termasuk salah satu negara dengan hutan terluas di dunia. Tapi sayangnya dari tahun ke tahun, hutan Indonesia terus berkurang karena sengaja dibakar membuka lahan. Bahkan di tahun 2015 dan 2019 aja, kalau di total udah ada hutan seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Terus gimana dong? Nah, waktu itu Marbot ngadainlah ke hutan wakaf. Di sana tempatnya asri, sejuk, dan banyak sungai. Cocok lah buat healing. Hutan wakaf ini adalah hutan yang dibangun di atas tanah wakaf. Dan aset wakaf itu gak boleh dikonversi. Jadi hutan wakaf ya selamanya harus dikelola sebagai hutan wakaf. So, bukan hal yang gak mungkin kalau hutan wakaf ini bakal terus ada sampai hari kiamat. Mungkin ini bisa jadi salah satu solusi buat menjaga hutan. Selain itu, hutan wakaf juga bermanfaat buat kegiatan sosial dan kemanusiaan. Jadi, selain dapat pahala, wakaf juga bisa bermanfaat untuk lingkungan dan orang-orang sekitar. Oke teman-teman, seperti kita ketahui, hutan merupakan sepertiga bagian dari seluruh daratan yang ada di bumi kita ini. Begitu banyak manfaat yang diberikan hutan kepada kehidupan kita, seperti menjaga dari perubahan iklim, mengatasi permasalahan kelaparan, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya masih banyak oknum-oknum yang melakukan penebangan hutan secara liar, sehingga menyebabkan hutan-hutan di Indonesia ini menjadi gundul dan mengurangi efektivitas dari hutan tersebut. Nah, kita sebagai makhluk hidup yang berkehidupan sosial dan berkehidupan secara berdampingan, kita berperan penting dalam menjaga ekosistem hutan ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu solusi yang tepat yaitu dengan berwakaf di hutan. Hutan wakaf ini berfungsi dalam melakukan pelestarian hutan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar lokasi hutan. Begitu banyak manfaat jika kita berwakaf di hutan. Oleh karena itu, marilah teman-teman kita berwakaf di hutan secara bersama-sama. Sampai jumpa.